Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Ummul Qura Al-Islamic Bogor. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang etika. Yang pertama, etika menuntut ilmu. Etika menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Selain berkewajiban untuk menuntut ilmu, seorang muslim juga wajib memperhatikan adab dan etika ketika menuntut ilmu. Nah, di sini itu wajib bagi setiap muslim itu menuntut ilmu, baik pria, wanita, yang muda ataupun yang tua. Di situ wajib. Nah, di sini juga ada, selain berkewajiban untuk menuntut ilmu, seorang muslim juga wajib memperhatikan adab dan etikanya ketika menuntut ilmu tersebut. Nah, apalagi di zaman yang serba modern ini, terkadang para penuntut ilmu itu lupa bahwa yang paling penting dalam menuntut ilmu itu adalah akhlak. Sering kita lihat para penuntut ilmu, baik siswa ataupun mahasiswa, melupakan akhlaknya kepada guru atau dosennya, serta mengabaikan akhlak dan etika ketika belajar. Hal ini pun sangat disayangkan, di mana yang seharusnya esensi dari belajar tersebut itu untuk meningkatkan kualitas akhlak sangat penting. Akhlak yang mulia bagi seorang muslim. Akhlak yang mulia adalah pondasi utama untuk membentuk pribadi seorang muslim yang sempurna. Agar terbentuknya pribadi akhlak yang mulia, maka penanaman nilai dan pembiasaan akhlak mulia ini harus ditanamkan sejak dini. Salah satu akhlak dalam menuntut ilmu yaitu mengetahui tentang syarat-syarat yang harus dimilikinya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang mengutip dari Ali bin Abi Thalib terdapat 6 syarat. Nah, yang pertama itu kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini itu memiliki keluasan berpendapat ataupun keluasan dalam cara kecerdasan, cerdas dalam ininya, meskipun tidak ini, tapi kita bisa lebih diasah kembali gitu. Yang keduanya kemauan. Nah, di sini meskipun ia cerdas ataupun pintar tersebut, tapi tidak ada kemauan, sama aja bohong kan. Nah, di sini sebelum ada itu berarti yang awal itu ada kemauan. Meskipun tidak cerdas, jadi kalau ada kemauan, pasti mereka pun kan bisa. Yang ketiganya itu sabar. Nah, sabar di sini itu seperti banyak kerintangannya dalam menuntut ilmu itu. Yang pertama, perihal ekonomi ataupun finansial dan rintangan ajakan sosial lah, sosialisasinya ataupun dan lainnya. Nah, yang keempatnya itu memiliki modal materi atau sarana dan prasarana. Nah, yang keempatnya ini memiliki modal materi, itu yang dimaksud di sini ya berarti kalau dari rumah sekolah, misalkan sekolah dari rumah ke sekolahan, misal pakai motor gitu, karena jauh. Nah, yang di sini tuh memiliki modal materi. Yang pertama buat ongkos mungkin. Nah, sarana dan prasarananya itu motornya, kendaraannya ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, yang kelimanya itu adalah bimbingan atau petunjuk dari guru. Kadang bisa di sini tuh otodidak, bisa disebut otodidak. Tapi di sini tuh jangan otodidak gitu. Di sini harus ada bimbingan dari guru ataupun petunjuknya dari guru gitu. Jadi harus ada gurunya. Nah, yang keenamnya waktu yang lama. Waktu yang lama itu, jadi menuntut ilmu itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, tapi dari kita masih muda, kita masih kecil sampai tua, itu masih wajib menuntut ilmu. Nah, yang keduanya itu etika bermedia sosial. Etika dalam bermedia sosial itu komunikasi dalam Islam itu merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan-pesan dan memperhatikan prinsip-prinsip berkomunikasi yang disesuaikan dengan syariat Islam.
Nah, apalagi di zaman modern yang lebih mengutamakan teknologi dalam berkomunikasi, mengharuskan umat Islam itu untuk bijak dan memahami literasi yang berkenaan dengan media sosial, terutama dalam hal yang beranggapan dengan etika. Nah, adapun tuntunannya yaitu yang pertama, sebagai seorang muslim harus sesuai menghindari perilaku qaul zur, yaitu perilaku yang memberikan kesaksian yang dibuat-buat dan palsu kepada orang lain. Nah, di sini itu seperti kayak kemarin, kayak misal Lesti, kayak berita Lesti gitu kan ya, entertainment. Misal Lesti itu kan disangka ini mau cerai lah ataupun apa, tapi kan ternyata enggak. Berarti itu dibuat-buat ataupun menyebarkan berita palsu kepada orang lain. Nah, di samping itu menghindari perilaku yang cenderung mengabaikan kebenaran suatu berita sehingga dengan mudahnya menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, sebagai pengguna media sosial, seseorang tidak boleh menyebarkan informasi palsu karena perilaku tersebut termasuk kepada kategori tazyin al-kadzib. Nah, yang keduanya itu menghindari prasangka. Prasangka yang dilontarkan tanpa dasar yang menjadi akar dari kebenaran sebuah informasi dapat menimbulkan perilaku membuli dan membunuh karakter seseorang. Jadi bisa menghancurkan karakter seseorang. Yang awalnya dia pede, ini di sosial media ataupun apa, dikarenakan dibully, ya jadi karakter itu kayak hancur gitu. Nah, jadi di sini dalam penyampaian informasi pun harus ada ada sumber yang benarnya gitu. Yang ketiganya ini menghindari sukriyah. Sukriyah itu merupakan suatu perilaku yang merendahkan orang lain yang dilakukan dengan mencaci maki, mengolok-olok, dan menghina seseorang, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebencian dalam diri seseorang. Sama hal kayak tadi, membuli kayak gitu. Nah, ini juga banyak yang dirugikan. Ya, bahkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang itu. Nah, karena itu sebagai seorang muslim kita harus menghindari perilaku tersebut. Yang keempatnya, menjauhi namimah atau mengadu domba. Perilaku namimah ini suatu tindakan yang berusaha untuk mengadu domba antara pihak satu dan dengan pihak yang lainnya. Nah, itu harus dihindari oleh seorang muslim, oleh setiap muslim. Apalagi dalam era yang modern saat ini yang cenderung bebas dalam komunikasi. Komunikasi itu juga harus bisa dibatas gitu. Apalagi buat anak kecil yang belum tahu apapun itu. Jadi kita juga harus membatas dalam bermedia sosial ya, meskipun anaknya itu udah remaja ataupun apa gitu. Itu etika dalam kehidupan berpolitik dan beragama. Diyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya juga mengatur tentang cara-cara untuk meraih kekuasaan dan tanggung jawab terhadap kekuasaan yang didapatkan tersebut atau disebut etika akhlak dalam berpolitik. Nah, di sini etika politik yang dimaksud dalam pembahasan kali ini yaitu perilaku atau perbuatan pemimpin dalam meraih kekuasaan dan dalam membuat kebijakan politik serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki nilai baik dan buruknya. Mengingat manusia sebagai makhluk politik yang selalu terbuai dengan kekuasaan, power, dan manusia adalah jenis makhluk yang rakus, yang tidak merasa puas dengan yang mereka dapatkan, bahkan untuk meraih power tersebut sering dengan berbagai cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Adapun yang seperti
kayak politik-politik yang lain yang ada aja yang seperti apa ya, seperti korupsi. Nah, itu tidak baik, tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka pimpin gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa akhlak meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan dalam berpolitik. Tidak tepat bahwa untuk sukses dalam bidang ekonomi itu meninggalkan agama. Untuk sukses dalam berpolitik tinggalkan agama. Tapi sebaliknya, agama harus dijadikan sebuah panduan atau pedoman dalam berbisnis dan berpolitik. Nah, seperti itu. Contoh halnya seperti Gus Dur gitu kan ya. Gus Dur kan presiden iya, dan memiliki pesantren juga iya. Jadi gimana ya, jadi politik itu jangan meninggalkan agama, tapi agama itu harus dijadikan pedoman bagi bagaimana berjalannya politik, seperti itu, arahan-arahan politik gitu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.